Pemirsa, susunan kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sedang tahap finalisasi. Meski belum terjawab calon kuatnya, namun deretan loyalis Jokowi disinyalir akan tetap dirangkul Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, benarkah pemirsa Prabowo Subianto juga meminta masukan dari Presiden Joko Widodo untuk menyusun komposisi menterinya di pemerintahan? Kita akan berbincang langsung dengan dua orang narasumber kami. Ada Ketua Bapilpres DPP Pro Jokowi atau Projo, yaitu ada Bang Panel Barus. Kemudian juga ada pengamat politik, yaitu ada Bang Henry Satrio. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Pertama saya mau ke Bang Panel terlebih dahulu. Bang Panel, ini ada statement, ada pernyataan dari Pak Jokowi yang menyebutkan bahwa tidak akan intervensi tapi siap memberikan masukan. Masukan seperti apa yang Anda tangkap, Bang? Kalau bukan intervensi. Begini Tisa, Pak Jokowi ini adalah tokoh yang paling didengar oleh Pak Prabowo hari ini. Karena selain Pak Jokowi juga dianggap memiliki andil yang cukup besar, Pak Jokowi juga terbilang menjalankan pemerintahan 10 tahun terbilang sukses dan memiliki pengalaman yang luar biasa. Jadi kalau kemudian presiden terpilih ya bertanya, berkonsultasi atau apapun hal yang dibutuhkan untuk membangun pemerintahan ke depan, saya pikir ini hal yang positif, hal yang baik buat bangsa ini. Ya, komunikasi antar presiden atau mantan presiden, saya pikir ini satu hal yang positif, tidak perlu diinterpretasikan lebih lebar lagi, dan ini yang dibutuhkan oleh bangsa. Gitu. Namun Pemilu 2024 telah mengamanatkan kepada Prabowo Gibran ya amanat dari rakyat melalui mekanisme pemilu yang demokratis. Jadi semua keputusan ada di Pak Prabowo selaku presiden terpilih. Gitu. Baik Bang Panel, kita ke Bang Henry Satrio terlebih dulu. Bang Henry Satrio, Abang yakin nggak bahwa masukan-masukan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto itu akan diakomodir seutuhnya? Mau nyebutin nama menteri, mungkin ada permintaan khusus yang akan dikabulkan oleh Prabowo Subianto, Bang Hensat. Yang menarik itu kan pertemuan kemarin yang disebut oleh Pak Jokowi itu ya. Itu kan kalau ada dua tokoh, pertemuannya mau ditonton oleh banyak orang. Jadi istilahnya dia menginfokan, ini saya lagi ketemu loh. Itu kan sebetulnya nggak ada hal-hal yang segera tuh, yang sifatnya segera yang diperbincangkan. Itu kan sekedar pencitraan bahwa saya dan Pak Prabowo hubungannya baik-baik saja, atau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi hubungannya baik-baik saja. Nah kalau tadi bicara tentang apakah akan diakomodir keinginan Pak Jokowi, ya bisa saja diakomodir. Kemudian nanti di reshuffle ya kan terserah Pak Prabowo ya. Awalnya di awal-awal kalau tadi Bang Panel mengatakan sekarang suaranya banyak didengar gitu ya. Artinya mungkin ya Pak Prabowo mungkin juga tidak ingin menyakiti Pak Jokowi. Jadi masukan-masukan diakomodir gitu. Setelah kemudian setahun 2 tahunan di reshuffle kan terserah Pak Prabowo ya. Tapi intinya begini. Yang menarik itu pada saat Pak Jokowi mengatakan, saya kalau ditanya aja, saya juga nggak ingin diintervensi, makanya saya nggak ingin intervensi. Kalau itu diucapkannya sekali aja, itu agak terdengar benar tuh. Tapi kalau 2 kali diucapkan, itu ada unsur ngarepnya tuh. Jadi dia mengharapkan Pak Prabowo nanya ke dia dan dia akan memberikan jawaban. Kalau sampai 2 kali diomongin, mungkin Pak Prabowo belum pernah nanya tuh. So artinya jangan-jangan Pak Jokowi sudah menyampaikan ke Pak Prabowo, cuma belum direspon oleh Pak Prabowo. Nah nanti tinggal pada saat pengumuman aja kan Pak Jokowi tahunya kan itu. Jadi sebetulnya Pak Jokowi dengan Henry Satrio mungkin termasuk Bang Panel Barus, ini saat ini kondisinya sama nih, kondisi deg-degan. Pengen tahu juga nih kira-kira siapa yang diminta. Tadi nanya ke Mas Gibran juga kelihatannya Mas Gibran kan nggak tahu. Jadi Pak Jokowi mungkin udah coba nanya ke anaknya tuh, tapi anaknya nggak tahu juga gitu. Jadi ya sama-sama deg-degan lah. Sampai kemudian berkali-kali kalau saya ditanya saya jawab. Kalau saya ditanya saya jawab. Itu 2 kali tuh. Jadi ada unsur ngarepnya tuh Bang Andro, Mbak Tisa. Oke, baik. Nah sekarang ini harus konfirmasi dulu nih ke Bang Panel Barus. Bang Panel Barus, benarkah
Pak Jokowi ingin nih ditanyakan oleh Pak Prabowo, atau jangan-jangan Pak Jokowi sudah memberikan masukan tapi belum dapat respon dari Pak Prabowo, dan jangan-jangan apakah benar Mas Gibran sendiri juga belum tahu siapa yang kemudian nanti akan dipilih untuk bergabung mendukung pemerintahan Kabinet Second ini, Bang Panel? Pak Jokowi menyampaikan hal tersebut berkali-kali karena mungkin ditanya sama wartawan dalam wawancara, jadi bukan juga ujuk-ujuk dia bicara itu. Lalu yang kedua, terkait fantasi-fantasi liar dari Hendy Satrio, saya pikir ini fantasi liar Hendy Satrio bahwa Prabowo akan mengakomodasi terus 1 tahun akan diresapel gitu karena nggak enak. Ini Hendy Satrio underestimate terhadap presiden terpilih, terhadap komitmen Pak Prabowo gitu loh. Ini udah apa, suujon dia terhadap komitmen Pak Prabowo. Jadi saya pikir kalau saya ngelihatnya komunikasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu satu hal yang baik, hal yang wajar karena Pak Jokowi memiliki andil yang besar, pemerintahannya sukses, pengalaman. Jadi kalau Pak Prabowo berkonsultasi dengan Pak Jokowi, apalagi Pak Prabowo juga berkali-kali mengatakan bahwa saya menjadi bagian dari tim Pak Jokowi, saya pikir itu hal yang tidak perlu ditafsir-tafsir lebih lebar lagi gitu ya. Baik Bang Panel, tapi cukup tegas juga Bang Panel mengatakan bahwa ini hanya imajinasi, ini hanya fantasi dari seorang Hendy Satrio. Punya dasar nggak Bang Hendy Satrio? Sesaat lagi Bang Hendy Satrio, ditahan dulu. Bang Hendy Satrio, fantasinya terlalu liar Bang katanya Bang. Enggak, Kita kembali. Kita kembali Bang, sesaat lagi ditahan dulu jawabannya Hanya Bang di Kabar Hendy Petang Satrio. ya. Kami kembali sesaat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami di Kabar Petang. Kita langsung ke Bang Hendy Satrio menjawab pernyataan dari Bang Panel tadi yang menganggap bahwa Bang Hendy Satrio hanya sebatas fantasi liar semata Bang. Tidak ada dasar, tidak ada argumennya, meskipun sekitar 2 hari yang lalu kami mencatat Prabowo pernah mengatakan menteri saya nanti banyak kok yang dari kabinet Joko Widodo. Bang Hendy Satrio. Gini, kalau kita percaya bahwa kabinet itu adalah hak prerogatif presiden, maka yang saya ucapkan tadi bukan fantasi liar. Itu sangat mungkin menjadi prediksi yang tepat. Karena Pak Jokowi saja itu melakukan reshuffle tidak lebih jauh dari 1 tahun pemerintahan pertamanya waktu itu. Kabinet pertama Pak Jokowi di reshuffle-nya itu hanya 1 tahun lebih beberapa bulan. Dan itu sah-sah saja. Karena hak prerogatif presiden gitu kan. Kalau kita percaya itu, maka itu bukan fantasi liar. Justru pertanyaannya adalah, kenapa kemudian Bang Panel mengatakan saya meragukan komitmen dari Pak Prabowo? So artinya baru saja diungkapkan ini Andro, sudah ada komitmen sebetulnya antara Jokowi dan Prabowo. Yang masyarakat Indonesia tidak tahu, tapi Bang Panel tahu. Nah itu kan menarik. Jadi artinya pertanyaan Andro tadi sudah dijawab bahwa Pak Jokowi memang mengharapkan ada orang-orangnya dalam kabinet Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah mengiyakan. Itulah komitmen Prabowo. Itu versi Bang Panel. Bukan saya ngomong loh tadi. Saya kan hanya memberikan prediksi saja. Mungkin saja bila memang dibutuhkan 1 tahun, 2 tahun di kabinetnya, kemudian Pak Prabowo mereshuffle itu karena tidak sesuai misalnya dengan garis kemudian Bang Panel mengatakan meragukan komitmen Prabowo. Nah itu artinya sudah ada dan Jokowi. Nah apakah itu benar komitmennya atau sekedar pengetahuan Bang Panel saja? Atau kemudian Pak Prabowo juga punya independensi, komitmen adalah komitmen, cuma nanti dijalankan sesuai dengan. Ya, Bang Henry. Itu terserah Pak Prabowo ya. Jadi menurut saya sih, kalau Pak Prabowo mau masukin boleh, enggak ya boleh. Tapi yang terbuka hari ini sudah ada komitmen. Kalau sudah ada komitmen, apakah benar Pak Prabowo dicawe-cawe oleh Pak Jokowi di pemerintahannya? Kan pertanyaannya begitu akhirnya. Oke, baik. Bang Panel, ini harus ditanggapi. Sudah ada komitmen, betul ya, berarti sudah ada komitmen. Dan kalau memang sudah ada komitmen, berapa banyak kemudian nama-nama menteri yang diusulkan oleh Joko Widodo kepada Prabowo Subianto, Bang Panel?
Ya ini fantasi yang berlebihan lagi dari Henry Satrio. Ya, yang kemudian menginterpretasikan kalimat saya. Kalimat saya di awal itu clear, ya, bahwa Pak Jokowi sebagai tokoh yang paling didengar oleh Pak Prabowo hari ini, ya, karena memiliki andil yang cukup besar. Pak Jokowi juga menjalankan pemerintahan dengan sukses, memiliki pengalaman yang luar biasa. Jadi kalau Pak Prabowo bertanya, berkonsultasi dengan Pak Jokowi itu hal yang baik buat bangsa ini, gitu loh. Sejak awal seperti itu. Yang saya bilang fantasi liar dari apa yang disampaikan oleh Henry Satrio, karena tadi dia berfantasi bahwa bisa saja Pak Prabowo mengakomodasi ini 1 tahun setelah itu di di reshuffle, gitu loh. Ya itu yang saya respon. Kemudian Henry Satrio menawarkan satu analisis yang menurut saya mencoba menimbulkan satu friksi ya antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Itu upaya-upaya seperti itu memang sering dilakukan, gitu ya. Upaya-upaya pecah belah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, upaya-upaya belah bambu istilah saya. Itu memang sering dilakukan. Tapi saya hanya ingin katakan, ya upaya-upaya itu akan gagal. Dan upaya-upaya mecah belah Jokowi Prabowo itu akan menghadapi kegagalan. Dan itu saya mau katakan ke Henry Satrio, yang seperti itu tidak menguntungkan buat kita, buat bangsa Indonesia. Karena yang terpenting hari ini bagaimana kita mengedepankan jalan politik persatuan untuk kemajuan Indonesia. Itu yang paling penting gitu loh. Karena tanpa sebuah persatuan, tanpa sebuah keberlanjutan, ya, nggak mungkin kita bisa take off menjadi sebuah negara yang maju gitu loh. Itu ya tantangan yang dihadapi oleh Pak Prabowo ketika akan dilantik menjadi presiden itu juga berbeda tantangannya dengan yang dihadapi Pak Jokowi di 2014. Ini tantangannya berbeda gitu ya, sehingga tentu ada program-program prioritas yang harus dieksekusi oleh pemerintahan terpilih ke depan, ini harus kita dukung. Tapi nilai utama yang harus dikedepankan dalam politik kekinian adalah bagaimana kita sebagai bangsa bisa menempuh jalan politik persatuan untuk kemajuan. Itu sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sejak 2019. Ini satu hal yang baik. Jalan politik persatuan yang dilakukan Jokowi Prabowo itu didasari oleh kesadaran bersama bahwa tanpa persatuan tidak mungkin kita akan maju. Jadi jangan kemudian kita mendorong sebuah dugaan-dugaan, fantasi-fantasi, analisis-analisis yang menimbulkan friksi yang menurut saya merugikan bagi bangsa Indonesia. Saya pikir begitu. Ditanggapi dulu Bang Henry Satrio sebelum kita nanti bahas nama-namanya. Bang Henry Satrio, jangan menimbulkan friksi. Iya, kita kan bahasnya tadi udah jelas. Tadi Bang Panel mengatakan ada komitmen dan saya dianggap meragukan komitmen Pak Prabowo. Nggak ada yang berfantasi, saya cuma berkomentar atas apa yang disampaikan oleh Bang Panel. Kemudian Bang Panel nuduhnya saya kemana-mana. Itu kan sebuah artificial respon itu yang dilakukan oleh Bang Panel karena tidak sesuai dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Kan tadi kita ngebahas komitmen. Mbak Tisa juga nanya, Abang benar ada komitmen? Baik. Ini itu dari tadi. Dijawab aja, ada nggak komitmennya sudah? Kan itu. Saya juga nanya begitu. Oke. Nama komitmennya ada atau enggak? Tapi begini. Sekarang siapa? Baik, tampaknya ada gangguan komunikasi ini dengan Bang Henry Satrio, tapi gini, ada nggak nama-nama loyalis Jokowi seperti nama Luhut Binsar Panjaitan, kemudian Sri Mulyani, dan juga Hadi Cahyanto, kira-kira apakah ada ini namanya diajukan Jokowi, Bang Panel, kepada Pak Prabowo Subianto untuk menjadi menteri lagi di Kabinet Second? Kalau Henry mau menyempitkan ukuran komitmen Prabowo terhadap Jokowi bahwa Pak Jokowi menitipkan menteri-menteri, saya pikir juga itu sempit sekali, gitu ya. Saya itu bukan saya ngomong. Bro, itu diklarifikasi dong. Dia kemana tuh? Dalam yang konteks komitmen bagaimana melanjutkan pembangunan yang dilakukan Pak Jokowi. Saya pikir seperti itu. Bang Barus belum kejawab, Bang Barus. Ada nggak nama-nama loyalis Jokowi atau Presiden Jokowi yang saat ini masih di menteri, akan menjadi menteri kembali nanti di zamannya Pak Prabowo Subianto?
Ya itu tidak perlu tanya ke panel baru, Pak Prabowo yang sudah bicara itu. Di acara BNI kemarin dia Baik. menyampaikan kok sepertinya banyak sekali menteri-menteri di zaman Pak Jokowi yang kemungkinan menjadi menteri lagi di pemerintahan beliau. Itu tidak perlu ditanya ke panel Barus. Itu saya pikir sudah cukup tegas gitu loh. Tapi komitmen Prabowo bukan semata-mata memberikan menteri Pak Jokowi slot menteri buat di pemerintahan Prabowo. Bukan itu terlalu sempit memaknakan komitmen tadi. Komitmen Prabowo Boleh, bagaimana Bang Henry membawa Satrio ditanggapi singkat soal maju ke komitmen Pak Prabowo yang hanya memberikan singkat itu tidak ada sama sekali. Ya. Enggak, yang pertama kali ngomong meragukan komitmen kan Bang Panel. Saya kan cuma menjawab prediksi bahwa bila Presiden menginginkan, setahun 2 tahun di reshuffle itu boleh-boleh aja. Bang Panel membalasnya dengan meragukan komitmen Pak Prabowo. Ini sudah nyambung, terus dia bicara tentang fantasi. Aneh juga, jadi menurut saya sih mungkin kita harus come up ya dengan sumber diskusi yang lebih kompeten lah. Supaya ini Baik, Bang Henry Satrio, Bang Panel Barus. jadi nyambung kita diskusinya. Lebih afdol memang kayaknya harus ngopi bareng ini Bapak-bapak. Bang Panel, Bang Henry Bukan, Satrio tadi begitu ya? Atau mungkin nanti saya kita juga undang sudah lagi kalau Bapak-bapak sayang sekali waktu kita Saya juga sudah menyampaikan tadi di awal dengan clear ya. Apapun komunikasi yang dilakukan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi pada akhirnya yang memiliki mandat dari rakyat melalui pemilu demokratis 2024 adalah Pak Prabowo. Beliaulah yang memutuskan. Oke. Gitu loh. Baik, terima kasih Itu Bapak-bapak. Terima jelas kasih. dan terang di depan. Gitu loh. Baik, terima kasih Bang Panel Barus. Terima kasih juga Bang Henry Satrio sudah berbincang bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore semuanya.